Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Syamsuddin selaku Ketua Yayasan Jawa Tengah Maju Kabupaten Kendal. Yang saya hormati juga segenap hadirin baik dari grup Kominfo maupun grup Kendal Peduli dan juga grup RI online yang saya hormati, dan juga hadirin yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia yang tiada terhingga. Alhamdulillah pada malam hari ini Rabu 6 Februari tahun 6 Maret tahun 2024, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur panjang sehingga kita bisa bermuajah, bisa bertatap muka di acara yang biasanya di hari Rabu ini digunakan untuk rumah Quran online atau tahsin tilawah. Pada malam hari ini spesial karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, sekitar 4 sampai 5 hari lagi. Pada malam hari ini kita gunakan untuk kegiatan tahfidz Ramadan. Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih berikan kesempatan untuk bisa hadir di sini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada panutan kita, uswah kita, qudwah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap istiqomah berada di jalannya. Semoga dengan keistiqomahan tersebut kita layak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa mungkin 4 atau 5 hari berdasarkan kalender yang kemungkinan nanti ada sedikit perbedaan barangkali menunggu sidang isbatnya. Sekitar 4 hari lagi, tidak terasa semoga kita diberikan kesehatan, semoga kita diberikan kemampuan untuk bisa memasuki bulan Ramadan dan bisa juga mengikuti ibadah-ibadah pada bulan-bulan tersebut, di mana bulan tersebut adalah merupakan bulan yang kita sangat-sangat kita rindukan. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah, memaksimalkan ibadah kita di bulan tersebut. Sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acaranya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah Al-Quran, yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Haji Kahfi Solahuddin. Kemudian acara yang ketiga ada sambutan dari Bapak Ketua Yayasan Jawa Tengah Maju Kabupaten Kendal, Bapak Haji Samsudin. Dan yang berikutnya adalah acara inti Tahfidz Ramadan dari Bapak Ustadz Turhamun SPDI. Mohon maaf ini sambil menunggu karena ada kendala koneksi di wilayah beliau. Kemudian dilanjutkan dengan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini waktu sudah awali acara kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan umum kitab bersama-sama. Ibtiqa iman qatilah wa sifati Rasulillah Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Matur nuwun, kita lanjutkan pada acara yang kedua yaitu tilawah Al-Quran. Pada Bapak Kahfi Salahuddin disilakan. Monggo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya. عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما
فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن فائدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي ولا يؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun pada Bapak Kahwi Salahuddin atas tilawahnya. Dilanjutkan dengan acara berikutnya, sambutan dari Bapak Ketua Yayasan Jawa Tengah Maju Kabupaten Kendal, Bapak Samsudin. Sekaligus pemberitahuan, alhamdulillah Ustadz Turhamun sudah bergabung. Alhamdulillah. Monggo, Ustadz Samsudin. Kedengaran ya? Kedengaran Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang nggak kedengeran lagi, Ustadz. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain Iya, amma ba'd. sudah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang kami hormati dan kami banggakan Ustadz Turhamun yang sudah bergabung dengan kita semuanya. Para relawan Yayasan Jawa Tengah Maju, para anggota Rumah Quran Online dan anggota-anggota yang lain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat-nikmat iman, nikmat-nikmat Islam, nikmat-nikmat yang lain yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Salam dan salawat kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan kita di dalam hidup dan kehidupan kita sebagai seorang muslim yang selalu berittiba kepada beliau dalam segala aspek kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa perjalanan waktu yang kita lalui akan memasuki kembali di bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga bulan Ramadan ini menghantarkan kita, kalau kita membaca di dalam surat Al-Baqarah tadi, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, di sana pun akan memberikan gambaran kepada kita bahwa bulan Ramadan itu selain memberikan nilai-nilai ketakwaan, juga untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita terhadap pengetahuan. Juga dianjurkan di dalam Ramadan itu meningkatkan kita untuk rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan memberikan petunjuk kebenaran di dalam nilai-nilai kehidupan kita. Maka bulan suci Ramadan itu penuh dengan makna
penuh dengan nilai-nilai yang seharusnya kita dapatkan dan kita berusaha untuk memperolehnya. Dan insya Allah pada malam hari ini dengan Tarhib Ramadan yang dilaksanakan oleh Yayasan Jawa Tengah Maju Kendal ini mengangkat sebuah tema interaksi Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan materi malam hari ini bisa meningkatkan kita dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Karena mungkin ya kalau di bulan-bulan yang lain itu berinteraksi dengan Al-Quran itu sangat susah, maka mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan ini mampu kembali meningkatkan kita interaksi kita dengan Al-Quran. Banyak orang di dalam bulan suci Al-Quran, di dalam bulan Ramadan ini mampu untuk menghatamkan ya, sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tetapi terkadang kalau di bulan yang lainnya sangat sulit rasanya untuk itu. Itulah keistimewaan di bulan suci Ramadan ini. Maka saya tidak berpanjang lebar untuk kata sambutan ini karena waktu juga ya, membatasi kita. Maka ya, dengan rasa syukur ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah pelaksanaan Tarhib Ramadan yang dilaksanakan oleh Yayasan Jawa Tengah Maju Kabupaten Kendal mampu kita lakukan pada malam hari ini walaupun secara online ya. Pinginnya sih offline ya sehingga bisa berinteraksi langsung, tetapi karena waktu, situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan secara offline ya, kita lakukan secara online. Tetapi tidak mengurangi semua itu, semoga acara, walaupun acara ini secara online, mampu meningkatkan, mampu membangun interaksi kita dengan Al-Quran ya, di dalam bulan suci Ramadan nantinya dan bisa berlanjut di bulan-bulan yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sepatah kata untuk sambutan pada malam hari ini, dan kepada Ustaz Turhalmun, jazakumul khair atas kesediaan ya, atas waktu yang diberikan kepada kita untuk membawakan materi ini. Mudah-mudahan ya, berjalan baik dan lancar dalam pelaksanaan program kita pada malam hari ini. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Syamsuddin atas sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti Tarhib Ramadan 1445 Hijriah dengan tema yang sudah disebutkan oleh Bapak Syamsuddin tadi. Kepada Ustadz Turhalmun, monggo Ustadz. Monggo Ustadz, sampun mlebet nih. Suara saya kedengaran ya, Ustaz? Nggih, sangat jelas sekali Ustaz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ustaz Syamsuddin sebagai Ketua Yayasan YCTM Kendal, kemudian beserta jajarannya, ada Ustaz Wahyu, ada Bu Dr. Masuti dan kawan-kawan semuanya yang senantiasa aktif di dalam dunia dakwah ini. Juga kepada al-hadirin wal hadirat, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun dengan berbagai upaya setelah melewati upaya-upaya untuk khususnya untuk hanya sekedar menyambungkan, ternyata butuh untuk diuji ya, untuk diuji oleh Allah SWT agar bazlul juhud wal wastifragul wasa', jadi
biar istihadnya sungguh-sungguhnya itu kelihatan, ya, diuji dulu, sehingga harus melibatkan berbagai macam yang perlu ya dilibatkan gitu. Ala kulli hal, akhirnya alhamdulillah bisa terhubung juga. Di waktu yang singkat ini bismillah kita berupaya untuk mencoba membahas sekilas tentang berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Tadi sudah kita kirim PPT sederhana, Ustaz. Boleh baru ditampilkan, Ustaz. Oke, jamaah sekalian, hafizakumullah, menunggu apa yang bisa ditampilkan. Alhamdulillah. Oke, langsung saja, Ustaz. Masuk ke slide yang awal ini. Iya. Berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Jamaah sekalian, hafizakumullah, bulan Ramadan nih, bulan yang sangat spesial. Penyebutannya sebagaimana di dalam sebuah riwayat di Ramadan itu artinya ar-ramad, bakar. Dari sebuah riwayat yang marfu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari bertanya kepada para sahabatnya, atadruna lima Sya'ban, tahukah kalian Nggak ada suaranya, Pak Ustadz. Nggak kedengeran suara. Ustaz Rahman termute itu kita tuh. Saya Ustaz Rahman termute kelihatan. Halo, sudah masuk lagi, alhamdulillah. Oke, kedengaran ya suara saya ya? Oke, sudah. Sambung ya. Oke, nuhun pangapunten. Oke. Saya kembalikan lagi. Oke. Mohon bantuannya untuk tadi tampilnya slide-nya, guys. Oke. Ini kan oke. Oke. Oke, alhamdulillah. Baik. Ya. Disebut Ramadan ya. Ramadan dari kata romad tadi, membakar. Artinya bahwa Ramadan itu peluang untuk membakar dosa-dosa kita sekalian begitu. Lalu kemudian Ramadan juga identik dengan Al-Quran. Yang hal ini juga bagaimana di dalam 85 gitu. Surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim tadi sudah dibacakan gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzilal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nggih. Ramadan adalah diturunkan Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia seluruhnya, ya, sebagai petunjuk buat manusia seluruhnya, dan sekaligus pembeda, ya, Al-Furqan, pembeda bainal haq wal batil. Ya, ini salah satu yang mendasari bahwa Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Bulan di mana diturunkan Al-Quran. Bagaimana dikatakan dalam sebuah ungkapan. Kebetulan ini barusan kita
Oke. Di antara ayat yang khas berkaitan di bulan Rajab yaitu surah Al-Isra. Allah Ta'ala yaqul subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi ketika Masjidil Aqsa itu disebut oleh Allah yang kami berkahi ya, di areal sekitarnya juga gitu. Maka bulan Ramadan berkaitan dengan Al-Qur'an ya, atau Al-Qur'an, siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, yang bersinggungan dengan Al-Qur'an, maka dia akan kecipratan ya kemuliaannya. Jadi, sebagaimana dikatakan bahwa semua yang berkaitan dengan Ramadan mulia, mulai dari bulannya Syahrul Ramadan, maka disebut dengan Afdhalus Syuhur karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Kemudian nabi yang menerimanya disebut dengan Afdhalul Anbiya wal Mursalin. Kemudian malamnya disebut Lailatul Qadar, disebut Afdhalul Layali ya, malam yang paling utama ya, karena bersinggungan dengan Al-Qur'an, yaitu malam diturunkannya Al-Qur'an. Oke. Kemudian tidaklah kita yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW kemudian kita berupaya untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, melainkan kita akan menjadi makhluk yang mulia. Baik. Ya, kemudian itu tadi fadlu ya, beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an akan menjadi mulia. Kemudian berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Fadlu syahri Ramadan wa fadlul amal fihi. Slide yang ketiga, Ustaz. Slide yang keempat. Ya. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, setiap kali masuk bulan Ramadan Rasul selalu mengabarkan kepada para sahabatnya, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, ufturidu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Jadi setiap kali masuk bulan Ramadan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan Rasul mohon izin off cam biar lebih lancar. Boleh ditampilkan slide-nya, mohon. Jadi setiap kali masuk bulan Ramadan beliau mengabarkan kepada para sahabatnya, slide yang keempat, bahwa telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi lah, ini syahrul mubarak ya. Barokah ya, makna barokah itu ziyadatul khair. Jadi setiap kali bertambahnya kebaikan maka dia disebut barokah ya. Jadi bulan bertaburnya kebaikan-kebaikan ya. Allah di situ mengobrol pahala salah satunya ya. Berlaku mudha'afatul ajr, dilipat gandakannya pahala ya. Maka disebutnya syahrul mubarak. Di antaranya begitu, karena mudha'afatul ajr atau pelipat gandaan pahala ini hanya berlaku bagi umat Muhammad saja, gitu ya. Sehingga salah satunya adalah ada Lailatul Qadar ya, nanti akan sampai ini. Ufturidu alaikum, iftaradullahu alaikum siyamahu, diwajibkan puasa, kemudian tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka, wa tughallu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu. Nah, ini di dalamnya fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Gitu ya. Kurang lebih 84 tahun gitu. Jadi ketika menemui malam itu, menghidupkan dengan amalan-amalan unggulan Ramadan, salah satunya interaksi dengan Al-Qur'an, maka kita dalam semalam itu bisa dapat 84 tahun yang bernilai ibadah semua. Begitu. Maka bagi orang-orang yang usianya lebih dari 84 tahun itu tidak ada jaminan, semuanya hari-harinya atau waktu-waktunya full bernilai ibadah. Tetapi bagi kita yang bisa mendapati malam itu,
terus kemudian menghidupkannya, maka kita bisa menyetarai ya orang-orang yang usianya 84 tahun tapi tidak ada jaminan semuanya bernilai ibadah. Kemudian ditutup man hurima khairha faqad hurim. Maka barang siapa yang menemui Ramadan tapi kemudian tidak mendapatkan kebaikan apa-apa, maka sungguh rugi sekali orang itu. Faqad hurim. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Baik, itu salah satu fadilah Ramadan. Kalau kita ingin mengecek beberapa hadis tentang fadilah Ramadan, ternyata banyak sekali. Bisa kita temukan di Riyadhus Shalihin, apakah di kitab fikih juga dipaparkan, fikih sunnah misalnya bisa dilihat. Baik, kemudian slide yang kelima, Ustaz, bahwa Ramadan adalah syahrul Quran ya. Tadi karena ayat 185 itu. Oke, artinya itu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran dan seterusnya. Kemudian dikuatkan dengan ayat yang lainnya yaitu di surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Surat Ad-Dukhan itu juz 24 akhir ya. Juz 24 akhir. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin ila akhiril ayat. Artinya itu sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Kalau tadi Lailatul Khairun min alfi syahri. Nah, sungguh kamilah yang memberikan peringatan pada malam itu, dijelaskan urusan yang penuh hikmah. Ini disebutkan secara rinci tentang fadilah malam Lailatul Qadar. Salah satunya diturunkan Al-Quran. Baik, kemudian juga inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar. Kemudian slide yang ke-10 Ustaz, itu ada sekilas tentang tafsir ayat unzila fihil Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, di komen oleh Ibnu Abbas, unzilal Quran jumlatan wahidan minal lauhil mahfuz fi lailatul qadar. Jadi Al-Quran diturunkan secara global ya, sak gelondong begitu 30 juz ya pada di Lauhul Mahfuz pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu. Wa wudi'a fi baitil izzah fi sama'id dunya. Kemudian diturunkan ke langit dunia begitu. Kemudian summa nazala bihi Jibril ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nujuman isrina sanah. Kemudian dari langit dunia itu Jibril menurunkan secara kredit ya, bertahap begitu sesuai dengan asbabun nuzulnya, sesuai dengan momen-momen, sesuai dengan kondisi-kondisi yang sesuai dengan ayatnya gitu. Kemudian Allah menurunkan ayat yang berkaitan dengan tadi sebab-sebab tadi. Baik, kemudian maka hubungan antara slide yang ke-12, hubungan antara Al-Quran dan bulan Ramadan itu nampak jelas ya pada ayat-ayat yang sudah disampaikan tadi ya. Sehingga bulan Al-Quran ini atau bulan ini menjadi mulia dengan turunnya Al-Quran ketika itu. Karena itulah dinamakan dengan bulan Al-Quran. Al-Quran dan puasa, ada satu hadis yang mengaitkan antara Al-Quran dengan puasa. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa asyamu wal Qur'anu yashfi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ya, puasa dan Al-Quran itu dua-duanya akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, ya, puasa berkata, jadi nanti pada hari kiamat itu oleh Allah yang diizinkan untuk ngomong diizinkan gitu. Salah satu termasuk bab memberikan syafaat. Ketika kita membaca ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas lisensi dari Allah, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Nah, di antara yang diizinkan itu ada Al-Quran, ada Rasulullah, ada puasa, banyak sekali. Oke. Ada beberapa gitu. Nah, salah satunya nih Asyam dan Al-Quran. Yasfi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam, jadi puasa itu berkata. Jadi puasa kok bisa ngomong pada hari kiamat oleh Allah diizinkan. Termasuk kulit pun ya. Kalau di Yasin itu al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna, itu terkait orang-orang kafir. Nah, ternyata kulit pun juga bersaksi ya, sebagaimana di akhir juz 25 itu. Ya.
di surat Fusilat, maaf di 24. Qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Jadi orang-orang yang di neraka itu kemudian komen kepada kulitnya, kenapa kalian bersaksi buat kami? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Jadi Allah yang mengizinkan kami untuk ngomong. Maka puasa pun bisa ngomong pada hari kiamat nanti, termasuk Al-Qur'an. Apa komentar puasa? Yaqulu siyam ay Rabb, wahai Allah. Ay Rabb maknahu ya Rabb. Mana tuhu at-ta'am wasyahwat. Aku telah menghalangi hamba itu dari makan dan dari konsumsi dan wasyahwat, juga syahwat. Bin nahar, waktunya di siang hari. Jadi siang hari kita terhalang dari makan, minum, syahwat begitu. Karena puasa ya. Puasa maknahu kan al-imsak, menahan. Jadi kita menahan dari al-imsak, dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu ta'rif daripada puasa. Maka di antara komentar puasanya begitu. Jadi di siang hari aku telah menghalangi hamba itu dari makan, minum, dan syahwat. Fasyafi'ni fihi, ya. Maka berilah izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, Qur'annya juga ngomong, mana tuhu an-naum bilail. Aku telah menghalangi hamba itu dari tidur di malam hari. Fasyafi'ni fihi fayusyafa'an. Berilah kesempatan kepadaku untuk memberikan syafaat, fayusyafa'an. Maka dua-duanya diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada hamba tadi. Jadi dari hadis ini, jemaah sekalian hafizakumullah, bisa kita lihat bahwa malam dan siangnya di bulan Ramadan itu dari hadis ini bisa dilihat di antara ibadah khas, menu khas Ramadannya adalah puasa di siang harinya dan malam harinya diisi dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Sampai bahasanya mana tuhu an-naum, aku menghalangi hamba itu dari tidur. Artinya menghidupkan malam, begadang di malam hari dengan Al-Quran. Baik interaksinya itu di luar sholat maupun di dalam sholat, kira-kira begitu. Baik, kemudian kita lanjutkan slide berikutnya. Ya, di slide yang ke-14. Jadi dari Ibnu Abbas. Nah, dari Ibnu Abbas, ya, ini beliau mengabarkan bahwa setiap Ramadan itu ada amalia khusus ya yang digencarkan oleh Rasul. Bahkan beliau didatangi malaikat Jibril. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling jud, yang paling banyak kebaikannya, kira-kira begitu. Ya, jud ya. Ajwad ya itu isim tafdil ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris comparative degree kalau tidak salah, menunjukkan tingkatan-tingkatan gitu. Ajwatan nas berarti manusia yang terbaik, terloman, ya banyak kebaikannya lah gitu. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan beliau lebih lagi. Khususnya hina yalqahu Jibril, saat beliau didatangi Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Di antara agendanya Jibril menemui beliau sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan adalah fayudarisul Quran. Bertadarus Al-Qur'an gitu. Dari kata darosa ya terus itu belajar. Kalau tadarosa ya tadarus itu saling belajar. Artinya Rasul mempresentasikan bacaan Al-Quran beliau kepada Jibril, kemudian dikoreksi. Ada yang mengatakan menyetorkan hafalannya, begitu. Jadi saling. Maka yang bisa kita tiru nanti kita menyetorkan hafalan kita ke teman kita, ya, atau kita membaca Al-Quran di hadapan teman kita, disuruh membetulkan kalau ada yang kurang pas. Fala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu kebaikannya itu diumpamakan bahkan lebih baik daripada angin yang berhembus gitu. Saking baiknya, jadi sampai mengguli angin yang berhembus. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa di antara agenda spesial di bulan Ramadan itu adalah sekali lagi berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya di malam hari. Di sini dikatakan fi kulli lailatin.
Maka mari Bapak Ibu sekalian nanti di bulan Ramadan itu kita manfaatkan malamnya. Bagaimana agar bisa maksimal dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Walaupun ngantuk, tidur dulu, nanti malam bangun. Begitu. Baik dibacanya di dalam sholat maupun di luar sholat. Tentu ada perbedaan juga ya. Di bulan Ramadan itu ketika dikatakan syahrul mubarak, maka pemberlakuan mudha'afatul ajr tentu lebih-lebih lagi. Ketika ada hadis mengatakan bahwa pahala membaca Al-Quran itu satu hurufnya dikalkulasi, ya, diapresiasi oleh Allah satu kebaikan. Kemudian wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan. Maka tinggal mengalihkan saja. Kalau baca satu juz itu berapa huruf hijaiyah kali 10 kebaikan. Begitu, maka luar biasa. Begitu mudahnya memproduksi kebaikan lewat Al-Quran. Begitu. Maka ketika mudah menghasilkan kebaikan kok orang itu terlewatkan begitu saja, maka sangat disayangkan tadi. Man hurima khairuha faqad hurim. Maka rugi sekali orang itu. Maka di antara tadi ya beberapa menu ibadah secara umum yang paling khas di bulan Ramadan di antaranya adalah berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri. Maka membaca Al-Quran itu secara zahir ya gampang sekali, tinggal ambil Quran baca. Itu bahkan yang masih terbata-bata pun itu kata Rasul, waladzi yatata'u fihi lahu wa huwa alaihi syaqun lahu ajron, masih mendapatkan 2 pahala. Pahala dia membaca dan pahala bersabar karena dia tak tadi, terbata-bata tadi. Gitu. Ya masih mau berinteraksi dengan Al-Quran dengan harapan salah satunya tadi dia akan kecipratan barokahnya, kebaikannya gitu. Ya. Menjadi khairu ummah, kuntum khairu ummatin gitu. Umat yang terbaik karena berinteraksi dengan Al-Quran. Oke, ini malam harinya, baik dibaca di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau di dalam sholat ada hadis yang mengatakan nih, jadi ara'aitum idza roja'a ila baiti ahadikum an yajida fihi salasu khalifatin idzamin simanin. Ini hadis yang pernah kita bahas setiap kali pertemuan tahsin rutin itu. Jadi maukah kalian ketika kalian pulang nanti kalian tiba-tiba mendapati 3 ekor unta yang besar, yang bunting dan gemuk begitu. Maka para sahabat bala, gitu. Mereka mengatakan mau ya Rasulullah gitu. Kata beliau fasalasu ayatin taqra'uhunna fi sholatikum khairun min jadi 3 ayat yang kalian baca di dalam salat kalian khairun min salasi khalifatin idzamin simanin. Jadi 3 ayat yang dibaca di dalam sholat itu lebih baik daripada 3 ekor unta yang besar, bunting, dan gemuk begitu. Nah, apalagi di bulan Ramadan, maka pelipat gandaannya tentu ya, syahrul mubarak. Kira-kira begitu. Baik, kemudian slide yang ke-15 ada kedua, ya, ada contoh ya, interaksi ulama salaf dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Gitu. Oke, kalau terkait waktu tadi antara siang malam itu kita juga menemukan di berbagai macam referensi. Salah satunya ini saya mengutip dari kitab Lataiful Ma'arif ya. Bagaimana gambaran interaksi para ulama salaf kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau secara waktu disebutkan juga di kitab At-Tibyan fi Adab Hamadatul Quran itu karya Imam Nawawi itu juga disebutkan bahwa di antara waktu yang paling utama untuk berinteraksi dengan Al-Quran itu di malam hari. Sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Muzammil, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bacaan di malam hari itu lebih berkesan dan lebih didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang nyambung dengan hadis tadi ya. Memang malam Ramadan itu ya, yang perlu kita maksimalkan di antaranya adalah berinteraksi dengan Al-Quran, lelean dengan Al-Quran. Baik, ini di antara kedua ya, hasanah dari para salafun saleh dalam berinteraksi dengan Al-Quran khususnya di bulan Ramadan. Ya, ada
Jadi Ibnu Rajab memaparkan banyak hal ini. Yang pertama ada seorang tabi'in, Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam di bulan Ramadan. Setiap 2 malam. Gitu, nggih. Nanti bisa disimpulkan, nggih. Kalau 2 malam hatam berarti 1 malamnya 15 juz dong, gitu. Nah, nanti ada tips yang bisa diambil dari beberapa contoh dari para sahabat ini. Nah, berarti 1 malam 15 juz gitu. Kalau bahasanya tiap malam gitu, kalau memang mau maksimalkan di malam harinya. Terus kemudian Ibrahim An-Nakhai ya mengkhususkan sepertiga atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Ini khususnya ketika beliau memasuki Asrul Awakhir, berarti 10 hari terakhir itu beliau lebih memacu lagi kudanya, ibarat naik kuda itu. Ya, ibarat naik motor berarti koplingnya, giginya, gasnya akan dipacu gitu biar ya ini seorang pembalap itu nyentuh finish di garis finish, bannya nyentuh finish di garis finish di urutan pertama gitu. Jadi setiap di Asrul Awakhir beliau membaca atau menghatamkan Al-Quran di setiap 2 malam ya. Ya mirip sama dengan Abul Aswad Ad-Du'ali tadi. Kemudian ada Imam Qatadah. Ini Qatadah ya. Terbiasa menghatamkan Al-Quran. Kalau tidak salah Qatadah itu tabi'in ya. Beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali seminggu. Nah ini di antara tips yang bisa kita tarik. Ada budaya para ulama salaf itu dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ada namanya fami bisyaukin. Ya. Istilahnya fami bisyaukin. Jadi artinya sih mulutku merindukan. Maksudnya merindukan Al-Quran. Ternyata itu sandi, kata sandi. Fami, fa, mim, ya, ba, shin, wow, kemudian qaf. Itu ternyata sandi bahwa di antara gaya berinteraksi dengan Al-Quran itu hatam sepekan sekali. Gitu. Fa diawali hari pertama diawali dengan fa surat Al-Fatihah sampai akhir An-Nisa. Kemudian masuk hari kedua mim, fami, mim. Berarti surat Al-Maidah. Lalu kemudian fami, mulutku, mi, ada ya. Berarti Al-Maidah sampai surat At-Taubah gitu selesai. Ya-nya masuk surat Yunus. Hari ketiga surat Yunus. Itu ya. Fami bi. Kemudian surat Yunus sampai ketemu ba. Ba itu surat Bani Israel. Yunus itu juz 11. Berarti sampai akhir surat An-Nahl juz 14. Fami. Masuk bisyaukin ba surat Bani Israel. Masuk awal juz 15. Bisyaukin. Shin ketemu Shin. Maksudnya surat Asy-Syu'ara juz 19. Jadi juz 15 sampai akhir juz 18 sampai ketemu surat Asy-Syu'ara. Ya. Kemudian berikutnya Asy-Syu'ara fam bisyau sampai wow. Wow itu maksudnya surat Was-Saffat. Ya. Berarti surat Asy-Syu'ara sampai surat Yasin. Gitu. Kemudian masuk berikutnya Was-Saffat surat As-Saffat. Ya, sampai bisyaukin sampai qaf. Bisyaukin. Berarti surat Was-Saffat sampai akhir surat Al-Hujurat juz 26. Masuk kemudian hari terakhir hari ke-7 itu surat qaf ya. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum dan seterusnya sampai akhir ayat. Sampai surat An-Nas berarti. Gitu. Juz 26 sampai juz 30. Ini rumus kalau mau hatam sepekan sekali. Kalau mau pakai sandi dari para ulama seperti itu. Atau bisa satuan juz begitu. Monggo Bapak Ibu sekalian nanti bisa pakai satuan juz, bisa pakai satuan menit atau jam. Sehari saya harus berinteraksi dengan Al-Quran dalam 24 jam. Ya, saya wakafkan hari waktu saya misalnya 2 jam. Kata salah seorang kiai yang saya pernah ikut setoran sama beliau itu, beliau nasihati itu Rahmun kalau mau seperti yang sudah-sudah itu katanya dari 24 jam waktu kamu itu kamu wakafkan 2 jam untuk Al-Quran katanya begitu. Nah ada satuan menit jam seperti itu atau satuan juz atau satuan surat atau mungkin pakai tadi sandi tadi gitu. Jadi itu salah satu yang dimainkan oleh Qatadah ya. Jadi hatam 1 kali seminggu.
maka otomatis nanti 1 bulan itu akan hatam 4 kali gitu. Padahal standarnya yang disebutkan Rasul itu paling tidak seorang muslim itu iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Bacalah Al-Qur'an dalam 1 bulan. Gitu. Nah, bagi yang sudah bisa istiqomah 1 hari 1 juz atau istilahnya odot yang populer itu, maka nanti otomatis di akhir bulan akan hatam sekali. Begitu. Nah, kalau masuk bulan Ramadan berarti harusnya hendaknya idealnya berarti harus ditambah lagi. Maka di antara yang perlu kita programkan di bulan Ramadan itu salah satunya saya mau hatam sekian kali, misalnya begitu, di target. Nah, ini paling tidak walaupun nanti mungkin tidak kekejar, nggak tercapai targetnya, minimal kita sudah meniatkan, sudah memprogramkan, maka akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Walaupun nanti tidak realitanya tidak terkejar, misalnya ala kulli hal. Ala kulli hal. Jadi tadi Qatadah memainkan hatam sepekan sekali. Walaupun Rasul menargetkan 1 bulan sekali. Ya, maka untuk Ramadan kita setting lebih. Gitu. Adapun di 20 hari pertama bulan Ramadan beliau menghatamkannya setiap 3 hari. Kalau 3 hari berarti sehari 10 juz begitu. Nah, ini satuan juznya ya, 3 hari. Sedangkan khusus di 10 hari terakhir beliau menghatamkan setiap malam. Berarti setiap malam sekali. Itu hatam. Wah, berarti lelaan betul tuh 30 juz. Bagaimana bacanya begitu. Kemudian slide yang ke-16 ada ini artis saya ini, ada Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i selalu menghatam Al-Qur'an 60 kali selama bulan Ramadan. Di luar bacaan dalam sholat-sholat mereka. Begitu. Jadi Masya Allah ya. Berarti kalau 60 kali padahal harinya ada 30, Qur'annya ada 30 juz, berarti sehari hatam 2 kali. Nah, mungkin dari inspirasi ini di antara tipsnya mungkin hanya sekedar mengambil bahasa fikihnya itu mengkiaskan saja. Kalau beliau hatam sehari 2 kali, berarti katakanlah begini, siang sekali hatam, malam sekali hatam, gitu. Maka nanti Bapak Ibu sekalian bisa ngambil dari Ibro ini, misalnya mentargetkan 4 kali hatam, itu kan sehari harus 4 juz. Misalnya siang 2 juz, malam 2 juz, kira-kira begitu. Kalau ngambil Ibro dari 2 pakar Imam mazhab fikih ini, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Qatadah memanfaatkan bulan suci ini untuk tadarus atau mengkaji Al-Qur'an. Kemudian Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri menjuluki bulan ini dengan berkomentar berkata, sungguh ini hanyalah bulannya membaca Al-Qur'an dan memberi makan fakir miskin. Jadi it'amut ta'am ya. Selain berinteraksi dengan Al-Qur'an juga berarti apa? Bulan sedekah, kira-kira begitu. Kemudian slide yang ke-17 ya ada Ibnu Abdil Hakam ya, berkata, jika telah datang bulan Ramadan, Imam Malik, ya, tadi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, sekarang Imam Malik. Ya, Imam Malik itu pakar hadis, juga mazhab fikih juga, mazhab Maliki. Beliau meninggalkan buku-buku hadis. Ya, jadi karena setiap harinya agenda beliau itu mengajarkan hadis. Tetapi begitu masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan buku-buku hadisnya dan majelis-majelis ilmunya, lalu fokus membaca Al-Quran langsung dari mushaf gitu. Karena memang ngalap barokah Ramadan tadi ya, khususnya dengan Al-Quran, karena begitu mudahnya untuk memproduksi kebaikan tadi per huruf hijaiyah gitu. Dan kayaknya tidak pakai biaya ya, sudah pada punya Quran, apalagi yang punya hafalan tinggal memprojaah saja gitu. Apakah di perjalanan atau bisa memanfaatkan waktu biar barokah gitu. Karena sudah banyak juga contoh-contoh orang-orang yang memanfaatkan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu contohnya di antara hal yang istilahnya tidak mengenakan bagi kebanyakan orang itu adalah yang paling dibenci itu adalah menunggu begitu. Waktu menunggu kereta datang, menunggu bis datang, menunggu pesawat datang. Ya, biasanya
atau macet di jalan gitu, nunggu ya. Biasanya kan pada emosi atau pada ngerumpi, tapi ternyata ada orang-orang yang kalau nunggunya makin lama berarti jus yang didapatkan makin banyak dong, kira-kira begitu. Ngantri di bank misalnya gitu, di saat orang pada gerundel dia malah bisa menyelesaikan beberapa jus begitu, makin lama jus makin banyak gitu. Jadi bukan emosi tetapi justru memproduksi pahala semakin banyak ya. Terus kemudian Al-Imam Abdul Razak berkata, Imam Sufyan Ats-Tsauri meninggalkan segala ibadah sunnah di bulan Ramadan untuk fokus membaca Al-Quran begitu, walaupun tidak sepenuhnya ya. Jadi lagi-lagi fokus dialihkan untuk Al-Quran. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha biasa membaca Al-Quran mulai dari dini hari di bulan Ramadan hingga matahari terbit ya, lalu tidur gitu dini hari ya. Mungkin ibu-ibu ya setelah menyiapkan makan sahur gitu, atau dalam hal ini biasanya ketika pada subuh itu waktu-waktu rawan gitu, waktu rawan ngantuk gitu, maka bisa disiasati. Kalau saya biar tidak ngantuk biasanya bertahan di musola gitu, bertahan di musola, tilawah saja, tilawah di musola gitu sampai syuruk gitu, sekaligus nyambung syuruk. Setelah syuruk sambung duha baru pulang gitu. Kalau di rumah biasanya akan ngantuk, seringnya begitu ya, maka bisa disiasati sebagaimana ini ya yang dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah, lalu tidur ya, kecuali mungkin bagi yang dinas gitu, maka stay alarm ya jam 6 atau jam 6.30 bangun dan berangkat kerja begitu. Lalu kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri bercerita bahwa Zabid Al-Yami berkumpul bersama para sahabatnya dan mengeluarkan mushaf, beliau mengkaji bersama gitu, mengaji bersama. Baik, itu beberapa contoh gitu. Juga nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca, mungkin saya belum tahu sudah ada terjemahnya atau belum. Covernya bertuliskan halus salaf ma'al Quran. Jadi kondisi salafun saleh bersama Al-Quran gitu. Ada yang ekstrim, ada yang banyak sekali. Salah satunya dikutip di situ ada Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr itu salah satu sahabat yang satu ketika lagi siaga ya, berjaga malam di salah satu agenda peperangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbad bin Bishr dengan sahabatnya jaga malam ya, jadi istilahnya ya ronda malam gitu. Di saat berjaga itu beliau memanfaatkan waktu untuk qiyamul lail gitu. Tiba-tiba ada jasus ya, ada mata-mata, ada musuh yang menyelinap ya, ada penyusup begitu yang melesatkan anak panah yang nancep di kakinya. Beliau lagi sholat, kalau tidak salah itu beliau lagi menikmati surat Qaf kalau tidak salah. Ternyata temannya melihat Abbad kena panah gitu lah, kemudian disamperin, lalu kemudian setelah selesai sholat lalu dicabut anak panah tadi, lalu ditanya sama sahabatnya, kenapa nggak ngabari saya gitu. Nah, jawab beliau, saya tidak akan memutus ya kenikmatan saya dalam berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya di dalam sholat. Ternyata sampai segitunya ya. Juga ada tabiin atau siapa gitu, itu ketika kakinya mau diamputasi itu ternyata tidak pakai bius ya, cukup dengan baca Al-Quran. Ketika beliau sudah fokus tadaburnya itu, beliau berpesan, nanti kalau saya sudah kelihatan menikmati bacaan Al-Quran saya, silakan potong kaki saya sampai segitunya. Jadi itu beberapa gambaran salafun saleh dalam berinteraksi dengan Al-Quran ya. Terus kan yang ke-18 sudah jam berapa ya? Jam 9:30 Masya Allah. Oke, kita ikut. Nah, maka dari beberapa orang yang tadi, jemaah sekalian hafizahumullah, yang bisa kita tarik jadi sunnah Ramadan terkait dengan Al-Quran, diantaranya yang pertama adalah sunnatul khutmi ya, sunnah hatam. Jadi sekali lagi ayo kita canangkan program Ramadan kita. Saya Ramadan ini mau hatam sekian kali gitu ya.
paling tidak minimal sekali lah, atau kalau sekali itu sudah biasa gitu. Sebagaimana tadi arahan Rasul Iqra'ul Quran fi syahrin, maka Ramadan ini ya hendaknya dispesialkan ya. Apakah mau minimal 3 kali, minimal 5 kali gitu, tinggal nanti ngatur saja, ngatur strateginya. Kemudian sunnah yang kedua adalah sunnatul tadarus, sunnah tadarus tadi. Baik, kemudian tip berikutnya Ustaz, ada ya dari uraian-uraian tadi, di antara yang bisa dipaparkan ya tips khatam Quran di bulan Ramadan, aslinya bisa banyak dicari aslinya, atau mungkin kalau ngambil di internet itu bahkan sudah pakai tabel itu ya, mau khatam berapa kali, nanti sehari berapa kali, berapa juz gitu. Nah, di antaranya ini membaca Al-Quran di siang dan malam gitu. Siang kalau mau khatam 4 kali tadi ya, mungkin siang 2 juz, malam 2 juz gitu. Atau kalau mau kayak minum obat sehari 3 kali atau makan 3 kali, jadi pagi siang sore misalnya begitu. Semoga ya. Atau ada setiap pada sholat 5 waktu misalnya, kalau 1 juz itu 10 lembar, maka sholat 5 waktu, setiap pada sholat 5 waktu itu baca 2 lembar begitu. Atau bisa disiasati, sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar misalnya begitu. Kalau mau sehari misalnya 2 juz, berarti tinggal nambahkan saja begitu. Atau misalnya sehari mau 5 juz, bisa mengiringi sholat, setiap pada sholat baca 1 juz. Bisa disiasati setengah juz sebelum sholat, seperti qobliyah ba'diyah begitu ya. Ya setengah juz lagi pada sholat gitu. Maka nanti dalam sehari akan dapat 5 juz gitu. Maka otomatis satu gelondong itu akan diselesaikan dalam kurang lebih 6 hari. Kira-kira begitu. Atau mau pakai sandi Fami Bisyaukin, bagaimana yang tadi sudah dipaparkan ya. Fami Bisyaukin itu artinya mulutku merindukan. Tadi ya fa dimulai dari Al-Fatihah, Mim Al-Maidah, ya itu Yunus, ba itu surat Bani Israel, shin itu surat Asy-Syu'ara, waw itu surat Was-Saffat, qaf itu surat Qaf, juz 26. Kira-kira begitu. Oke, kemudian yang terakhir sekedar refleksi bahwa bulan Ramadan itu ibarat stasiun ya, dijadikan manusia sebagai penambah bahan bakar nih. Ia adalah stasiun orang-orang saleh yang bersukacita. Jadi hendaknya kita bahagia, happy mau kedatangan Ramadan itu. Ini Allah alam, ini hadisnya walaupun kayaknya masih dipertanyakan kesohihannya ya. Tetapi untuk fadhilul amal baguslah. Berbunyi man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niron. Barang siapa yang happy, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari neraka, kira-kira begitu. Jadi hendaklah kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan para ulama itu berharap agar setiap hari dalam setahun itu semuanya Ramadan begitu. Atau ada yang membagi 2, dari 2 semester. Semester 1 itu persiapan menyambut Ramadan, semester keduanya jadi efek-efek dari Ramadan itu digencarkan begitu, mengamalkan hasil madrasah Ramadannya. Nah, kira-kira begitu. Terus kemudian bersetia dengan hari bulan Ramadan dan menggunakannya untuk mengumpulkan perbekalan dengan beribadah di dunia untuk surga di akhirat kelak ya. Dia adalah satu-satunya tempat pengasuhan pendidikan yang dimasuki oleh setiap muslim, baik orang yang baik ya atau orang yang salehnya, termasuk juga pelaku maksiatnya. Jadi kalau dikatakan Ramadan itu membakar, maka yang merasa pelaku maksiat justru harusnya kedatangan Ramadan itu berbahagia ya, peluang untuk membakar dosanya itu terbuka begitu lebarnya gitu. Bahkan ketika berpisah dengan Ramadan hendaknya dia bersedih gitu. Kira-kira begitu. Baik jamaah sekalian, hafizakumullah. Sekali lagi minta maaf atas
segala keterbatasan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, barangkali ada satu atau beberapa pertanyaan mungkin kebetulan masih tergabung dengan narasumber kita Ustaz Hamun terkait dengan tadi mungkin sudah disampaikan secara gamblang trik ataupun siasat-siasat ataupun apa untuk memaksimalkan kita di bulan Ramadan. Monggo Bapak Ibu, barangkali masih ada kesempatan belum kita tutup. Sudah malam kali Ustaz. Barangkali masih ada kesempatan karena untuk ketemu bareng sini membahas seperti ini harus nunggu sepekan sekali. Ngomong-ngomong Ramadan nanti tasnya libur ya Ustaz ya? Diganti tilawah masing-masing aja digencar kan. Berarti amalan pribadi maksimalkan amal pribadi. Jadi sekalian pengumuman ini untuk Bapak Ibu peserta Rumah Quran Online yang biasa dilakukan pada tiap hari Rabu. Mungkin untuk agenda selama bulan Ramadan ini kita off dulu. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Aceng Tanglet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran nggak suaranya? Iya, monggo. Iya, jelas Bu. Kalau Ramadan itu kan kayaknya tadarus itu semangat banget. Tapi kalau habis Ramadan biasa lagi gitu. Kayak kalau nggak setoran nggak tadarus gitu Tat. Gimana caranya Tat? Antar suwun. Tipsnya kayak tadi itu misalnya harus apa? Terima kasih. Iya, langsung dijawab ya. Barakallahu fiik. Memang secara umum mengalami seperti itu ya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh para sahabat juga. Ya Rasulullah, ketika kami berada di sekitar engkau, seolah-olah surga itu di depan mata. Tetapi begitu kami berpisah dengan engkau, kami pulang ke rumah, itu keadaan kembali seperti semula lagi. Maka kaitannya dengan Ramadan ada ungkapan yang bagus sekali. Kunu robbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadi kalian hamba yang robbani. Bagaimana di akhir surah di akhir surat ya surah Ali Imran itu. Maka nalibasyarin ayyutiyahullahu kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Allah lah mungkin nama yayasan dikasih nama Robbani mungkin ngambil inspirasinya dari ayat ini ya. Jadi jadilah kalian hamba yang Robbani. Robbani itu dinisbatkan kepada kalimat atau kata Rob. Robbun itu kan Tuhan. Itu Allah ya. Robbani berarti hamba yang koneksinya dengan Allah itu interaksinya hubungannya dengan Allah itu kuat gitu. Bagaimana? Bima kuntum tu'allimun alkitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi disebut hamba yang Robbani itu ketika ya selalu belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Bima kuntum tu'allimun alkitab wa bima kuntum tadrusun. Khususnya di bulan Ramadan terutama. Itu. Maka ungkapannya tadi biar nyambung terus ya harus berinteraksi dengan Al-Quran, baik belajar maupun mengajarkannya. Nah di Ramadan itu dikatakan jadilah hamba yang Robbani, jangan menjadi hamba yang Ramadhani gitu. Artinya hamba Ramadhani itu semangatnya ketika bulan Ramadan saja. Diyakini bahwa Bapak Ibu sekalian di rumah banyak, mungkin Qur'annya tidak ada sekedar 1 atau 2 ya. Mungkin ada yang ukuran A5 ya.
seperti ini, terus kemudian ada yang saku, ada yang terjemahan, ada yang perkata, bahkan ada yang tafsirnya, banyak koleksinya. Tetapi kalau jarang dibaca, bahkan nasibnya itu kasihan sekali sebagai pengusir jin katanya. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Artinya apa? Begitu Ramadan dibaca, selesai Ramadan ditaruh di lemari lagi, tutup lemarinya, sampai mengambil mengucapkan selamat sampai jumpa di Ramadan tahun depan misalnya. Jangan sampai seperti itu. Ya, maka ya di antara yang diupayakan memang diinginkan itu istiqomah, ya, istiqomah. Jadi efek dari Ramadan ya, sebagaimana tadi tradisi para ulama itu, satu semester prepare menyiapkan Ramadan, satu semester berikutnya ya mengamalkan ya hasil Ramadannya tadi. Nah, yang diharapkan adalah istiqomah. Ya. Bagaimana biar istiqomah tadi, pertanyaan begitu. Nah, kalau melihat tips dari Rasulullah, maka istiqomah itu ya kalau kita menerjemahkan bebas dari hadis itu, ibarat kita main layang-layang, maka biar layang-layangnya itu bertahan di atas ya di angkasa itu, biar dia istiqomah terus, maka setel kenceng kendu gitu. Kalau saya menerjemahkan dari hadis, ada hadisnya bisa ditemukan di Riyadhus Shalihin ya, tentang babul istiqomah ya. Jadi fima makna, Rasulullah bersabda fima makna, jadi sadidu wa qaribu ya. Jadi sadidu wa qaribu. Jadi sadidu itu asidat ya. Artinya kita tidak hulu, tidak tasyadud, juga tidak kurang. Artinya tidak over banget, juga tidak kurang banget. Dalam main layang-layang, ketika anginnya kenceng, maka dikenduni. Ya, setel kenceng-kendu. Ketika anginnya sepi, ditarik, dikencengi. Maka dia akan bertahan di atas. Gitu. Jadi ketika anginnya kenceng kok ditarik, mungkin ya peluang putusnya besar. Terlalu semangat begitu, tiba-tiba futur ya. Tiba-tiba berhenti gitu. Atau terkadang dalam berbagai amalan itu ketika tidak imbang ya, ilmunya kurang, tiba-tiba hanya modal semangat toh ya, tiba-tiba ketika terjadi turbulensi misalnya pada pesawat itu, dia langsung futur down begitu. Nah, maka perlu diimbangi juga dengan ilmunya tadi. Nah, jadi ketika anginnya kenceng dikenduni, ketika anginnya sepi ditarik, kira-kira begitu. Nah, kalau kita menerjemahkan bebas dari hadis itu, jadi trik biar istiqomah dalam berbagai macam amalan itu, diantaranya di bulan Ramadan ya, semua amal di bulan Ramadan, biar bertahan itu salah satunya begitu. Jadi setel kenceng kendu gitu. Jadi kalau kencengan mungkin ya tadi tiba-tiba futur, khawatirnya begitu. Kalau terlalu kendu ya terkadang ya nggak semangat juga gitu. Maka di antara tips berikutnya biar istiqomah ya perlunya berkomunitas ya. Perlunya hidup bareng gitu. Maka ketika ada hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah itu ya, kita disarankan untuk berkomunitas ya, disarankan untuk bermajelis ya. Salah satunya semangat kita. Ketika kita lesu, pas datang hadir di majelis itu melihat si fulan ini, tiba-tiba kita tersemangat. Oh, beliau sehari 3 juz, maksud saya, nah begitu misalnya. Jadi tersemangati kembali. Nah, salah satunya perlunya berkomunitas. Ya, atau terkadang kita akan dipertemukan di komunitas itu dengan seseorang, dengan sosok yang kita baru melihat casing beliau saja, kita langsung teringat akhirat misalnya. Karena beliau rohianya begitu kuat misalnya. Nah, diantaranya begitu, Ibu. Jadi bahasa bebasnya setel kenceng kendu, dan kita butuh untuk berkomunitas ya, karena nanti di komunitas itu bisa jadi nanti terjadi tawasul bil haq tadi. Jadi saling menasehati ya, bisa curhat juga di situ misalnya begitu. Atau bisa minta tips-tips barangkali begitu. Allah alam ya. Berkomunitas dan berupaya untuk wasatiyah, setelan pertengahan kira-kira begitu, agar kita bisa istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Makatan Bapak Ibu. Terima kasih ya Ustadz. Ya, sama-sama Ibu. Allah alam. Insya Allah. Insya Allah. Berarti pengen baik itu harus berada dalam lingkungan yang baik juga, kata Ustaz. Nggih. Nggih.
pengen tanaman subur ya harus diletakkan di sawah yang subur juga, jangan di tempat yang gesang. Iya, iya. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.49, tampaknya sudah cukup larut, Bapak Ibu. Iya. Mungkin mohon untuk Ustaz memberikan sekalian doa pun Ustaz. Oh, iya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita vokasi likok kita, pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama memohon kepada Allah SWT. Semoga Ramadan tahun ini bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Kita bisa menorehkan prestasi yang lebih baik daripada yang sebelumnya, dan segala amal ibadah soleh kita betul-betul bisa memberikan efek untuk pribadi kita, lebih-lebih orang-orang yang ada di sekitar kita. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa ij'al ahlana wa auladana wa abna'ana wa banatina wa talabatana min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'al al-Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala surati nura wa minan nari sidra wa hijaba wa ilal jannati dalila wa rafiqa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al yawmana khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yawmina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara mubina. Allahumma wahid sufufahum wajma' kalimatahum wasaddid ramyahum washfi jurhahum. Allahumma alayka bi a'daika a'da'id din minal yahudi wan nasara al-mulhidin. Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Matur nuwun Ustaz, sudah disampaikan bagaimana keutamaan, tips, trik dan sebagainya sudah disampaikan. Tinggal bagaimana kita merealisasikan itu di bulan Ramadan ini. Semoga di bulan Ramadan ini kita semuanya yang hadir di sini, keluarga kita, saudara kita senantiasa diberikan kesehatan, kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan secara maksimal dan keluar dari Ramadan menjadi insan yang betul-betul sebagaimana disampaikan ta'alakum. Matur nuwun Ustaz Namun atas materi yang luar biasa pada malam hari ini. Kami sampaikan juga terima kasih juga kepada hadirin peserta Rumah Quran online, teman-teman di Yayasan Jawa Tengah Maju, teman-teman di Bendera Peduli, teman-teman di grup Kominfo. Kami sampaikan banyak terima kasih atas suara
Hanya pada teman-teman panitia penyelenggara, terima kasih atas kerjasamanya. Dari kami barangkali ada kekurangan, satu yang kurang berkenan terhadap kegiatan ini dari sisi teknis, kami atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Makatan, maturnuwun, Ustadzul Hamun, jazakallahu khair. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit, Ustaz. Ya Allah,